Difusi dalam bentuk doa dan waktu-waktu khusus. Contohnya difusi dalam bentuk doa. Kita punya kebiasaan yang sangat lama, yaitu jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Namanya doa malaikat Tuhan. Hafal semua? Kalau belum hafal nanti baca puji syukur nomor 15. Apa ya? Jadi nggak apa-apa. Kita yang penting kita jujur. Wah, hafal ya. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Oh ya jawabin. Ya itu namanya belum hafal. Lihat aja pada puji syukur nomor 15. Pada waktu-waktu khusus, ada jam-jam tertentu yang kita anggap sebagai waktu-waktu istimewa. Koronka misalnya jam 3 sore kita mengacu pada wafat Kristus. Kerahiman ilahi. Jalan salib. Jalan salib itu ada doa, ada olah tubuh, gerak-gerakan tertentu. Misalnya apa? Kami penyembah Engkau dan penyembah Engkau ya Tuhan, lalu kita berlutut. Seringkali kita enggak untuk berlutut karena kalau kita ziarah becek, maka kita lutut apa itu? Kalau lutut itu dengkulnya sampai ke tangan. Oke. Sama aja ketika kita masuk gereja, seringkali kita juga hanya menunduk. Kita makin lama makin enggan untuk sungguh-sungguh. Ini sebenarnya punya makna tidak hanya sekedar menekuk lutut. Ini bukti saya menyerahkan diri. Saya kalah. Lihat, kalau seorang kawan atau seorang yang tersangka kejahatan itu disuruh jongkok, tiara. Itu bukti saya menyerah. Ketika saya berlutut kepada Kristus yang ada dalam sakramen Maha Kudus, tindakan saya mengarah pada pribadi itu, bukan sekedar ritual. Apalagi saya seringkali sedih, lihat ya, pembukaan perayaan Ekaristi, romonya berlutut, prodiakonnya atau pembagi komuninya merasa sudah paling romonya aja berlutut. Yang mungkin kenapa begini? Yang menundukkan kepala hanya yang memegang salib, hanya yang memegang kitab suci, hanya yang memegang lilin. Nah, ini kadang-kadang kita ini aja, kaki saya sakit, saya rasa nekuk. Ya kalau sudah kayak gitu ya mohon maaf Bapak Ibu, mau minta ganti. Jangan sampai ketika kita mengatakan sudah sekian lama, sudah sakit-sakitan, nggak mau diganti. Ini sisa hidup saya, matilah. Nah, oke, jalan salib pada masa Prapaskah. Dalam ziarah ada gerakan-gerakan adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, dalam adorasi sakramen Maha Kudus ada berlutut, ada hening. Kita mengarahkan hati. Apa yang terjadi ketika kita berada di
dalam adorasi itu diberi waktu untuk hening. Tidak ada nyanyian, tidak ada lagu-lagu, tidak ada doa-doa panjang lebar. Bapak Ibu masih ingat beberapa Paskah yang lalu, teguran pada Kamis Putih itu senantiasa dalam teguran itu isinya adalah apa? Deremidil. Kita berdoa panjang lebar, malah ada permohonan, mohon ini ya Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Adorasi, memuji atau minta. Ketika kita beradorasi, di sana ada sakramen Maha Kudus. Yang utama apa sih sebenarnya? Amin. Oke, kita buka dengan lagu, kita tutup dengan lagu, tapi harusnya lebih banyak waktu hening daripada waktu bermimpi. Karena seperti kalau Anda bertemu dengan, kita ingat waktu muda ya, Bapak Ibu yang masih muda ya, ingat waktu Anda sekarang ini pada waktu pacaran, kalau sudah duduk mepet-mepetan gitu, cerita enggak? Enggak. Kalau di pantai lihat lembah, lihat matahari terbenam, apa sih indahnya? Waduh, sebenarnya peristiwanya kan, tetapi menjadi indah karena kita duduk bersama. Suatu ketika kita hadir di hadapan sakramen Maha Kudus dan kita melihat dan kita hadir bersama, hati yang bicara, bukan pikiran, bukan bermimpi, bukan permintaan. Seringkali kita masih, kalau kita kuburan itu konsepnya adalah satu, melayat. Itu salah juga. Pada Jumat Agung kita tidak sedang melayat Tuhan yang mati. Maka pernah di suatu paroki disediakan di sana adalah peti mati. Kita merayakan kematian Yesus atau enggak? Kita merayakan kebangkitan Yesus yang dimulai dari kematian itu. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan tanpa kematian itu. Maka ungkapan pokoknya bukan pada kematiannya, tapi kebangkitannya. Maka ketika kita menghormati salib, bukan kita menyesali semua dosa kita karena kita telah menjalankan. Enggak. Salib itulah yang menyelamatkan saya. Ini yang harus kita